Nanti Pak Margarito selesai ini nanti datang lagi ke Prof. Yusril untuk menuntut ilmu beliau. Ayo, malu nggak tuh? Malu nggak tuh kawan? Harusnya sih malu kawan. Saksi ahli diminta belajar lagi dengan seseorang yang menghadirkan saksi ahli tersebut. Malu nggak tuh? Rasanya sih harusnya malu. Seolah-olah tidak menguasai materi yang beliau sampaikan sendiri. Skak, mat. Gimana? 42. 42. Mungkin nggak suara satu TPS itu hanya 42? Gua kata apa juga tuh. Makin terbuka tuh. Tuh dibuktikan tuh sama saksi dari 03. Masa dari sekian TPS, dari 2 juta suara kalau dibagi jadi 42 suara per TPS. Aduh, KPO lagi puyeng. Ngadepin saksi dari 03, puyeng KPU. Nyai untuk kau ya Hotman Paris Hutapea. Nyai ada lihat sebuah video yang mana di situ si Hotman ini ada mengeluarkan kata-kata bodoh. Kenapa sih baru sekarang komplain protes? Kenapa? Pertanyaannya, si Hotman ini paham nggak sih proses sengketa pilpres? Ya, keberadaan manusia ini di 02 malah merugikan 02 loh. Ya, perlu kau tahu ya Hotman Paris, yang kau tuduh bodoh itu 01 atau 03. Perlu kau tahu lagi Hotman Paris, di 01 itu ada mantan ketua MK yang bernama Hamdan Zulfa. Ada mantan ketua KPK yang bernama Bambang Wijayanto. Itu mereka cerdas, otaknya di atas otak kau kecerdasannya. Ya. Lalu di 03 ada Prof Mahfud, ada Todung Mulya Lubis, dan mereka pun semua profesional. Ya, mereka tuh orang-orang yang cerdas di negara ini. Mereka berprestasi, sedangkan kau siapa Hotman Paris? Apa prestasi kau? Yang ku tahu selama ini, kau itu, kapasitas otak kau itu hanya menyelesaikan sengketa rumah tangga dan membuat sensasi. Lalu yang lebih hebat lagi dari kau itu adalah sensasi yang sering kau buat itu adalah kau telanjang-telanjang di kolam renang sama cewek-cewek. Masa orang seperti ini dipakai untuk sidang di MK? Sampai nggak otaknya di sana? Hah? Ini masalah hukum tata negara loh. Sampai nggak otaknya dia di sana? Ini 02, hati-hati pakai orang ini. Justru nanti akan merugikan 02 sendiri. Ya, karena modal bacotnya yang asal bunyi itu. Sedangkan di 02 itu ada Prof Yusril, ada Bang Otto Hasibuan, yang mana mereka tuh lebih berkelas cara bicaranya. Kenapa manusia ini yang disorong ke depan? Yang ada merugikan, yang ada mempermalukan. Ya, cobalah lihat cara dia bicara. Nggak dipakai otaknya. Perlu kau tahu tuh Hotman Paris, yang kau lawan itu di 01 dan di 03 nggak sederajat sama kau. Jauh sekali. Nggak sampai otak kau mengurusi sidang di MK. Nggak sampai. Lebih baik kau mundur lah daripada kau bikin ricuh. Kekuasaan itu datang dari orang yang paling berkuasa, Jokowi. Itu artinya dari awal Jokowi sudah melanggar prinsip pertama. Dia membatalkan prinsip jurdil. Nah, Jokowi justru bisa dimaksudkan karena dia membatalkan prinsip konstitusi kan. Nah, itu intinya kenapa orang-orang yang berupaya untuk membela Jokowi ya tidak boleh membela Jokowi di dalam sistem prinsip-prinsip jurdil dan adil dilanggar oleh misalnya Kodari itu. Karena Kodari menganggap ya nggak ada soal dong kalau satu putaran iya, tetapi itu tidak jurdil karena akan dipaksakan sebagai pintu masuk untuk membenarkan bahwa nanti di ujungnya kalau dia menang kan satu putaran sudah dibayangkan kan. Jadi sekarang kita masuk sebetulnya pada satu etapa baru, itu Hakim Mahkamah Konstitusi mulai melihat aspek kualitatif dari pemilu karena memang jujur adil itu kualitatif bukan kuantitatif kan. Dan itu yang mungkin kita bisa bandingkan, mengingatkan pada Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa kalau dipakai prinsip kuantitatif itu Pak Harto itu jujur adilnya itu ada di situ, tetapi kita tahu Golkar itu dulu
dikendalikan oleh presiden bersama-sama dengan militer untuk memenangkan pemilu 30 kali, selama 7 kali berturut-turut kan. Jadi kelihatannya Mahkamah Konstitusi mulai belajar karena mengerti bahwa mereka itu sebetulnya betul-betul the guardian of the value of constitution, bukan sekedar the guardian of the black letter of the constitution. Kalau huruf hitam konstitusi itu dibaca secara kuantitatif, maka nggak perlu ada ahli-ahli semacam Romo Magni segala macam atau ahli hukum tata negara, cukup pakai kalkulator aja. Nah itu saya kira yang mulai bagus sekali bahwa hakim-hakim ini mulai belajar dan mengetahui bahwa fungsi mereka adalah menjaga konstitusi, bukan sekedar menjaga hasil pemilu tuh. Nah kalau hasil pemilu dimenangkan misalnya, lalu ada catatan di kemudian hari, orang akan bertanya, masa segampang itu memutuskan bahwa tidak ada kecurangan? Dari awal kita tahu ada kecurangan. Kenapa? Karena rasio estendi kita, kalau kita pakai bahasa filsafat hukum, rasio estendi kita mengatakan bahwa memang matahari itu yang menyinari bulan sehingga bulan terlihat bercahaya tuh. Nah kalau cuma sampai di bulan, nggak sampai ke matahari, orang anggap bulan itu ada pemberi cahaya. Bukan, bulan itu nggak ada cahayanya. Bulan menerima cahaya dari matahari. Demikian juga keadilan kualitatif memberi cahaya pada keadilan kuantitatif. Jadi mesti dibaca dengan cara itu. Dan memang ini memerlukan pendalaman yang nggak mungkin dipahami oleh orang yang sudah belajar hukum positif, bahkan Yusril yang sedikit banyak mengerti filosofi itu akhirnya mulai ragu sebetulnya tuh. Ya kalau orang semacam Hotman memang dia nggak mungkin mampu untuk mencerna bahwa causa essendi itu mendahului causa cognoscendi itu. Ya. Mudah-mudahan dia baca Google tuh. Ya, oke. Nah, sekarang kita masuk ke soal materi yang sekarang coba dipertahankan oleh tim Paslon 2 ya, tim hukumnya Paslon 2 soal bahwa Gibran itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, konstitusional artinya itu dia maju sebagai calon wakil presiden begitu, dan kemudian ketika dia didaftarkan di KPU dan KPU tanpa mengubah PKPU-nya itu yang mengatur bahwa itu usia 40 tahun, itu kan kemudian dilaporkan ke DKPP dan itu merupakan pelanggaran. Tetapi sekarang menurut saya kira ini hal yang paling memalukan yang pernah dirasakan oleh saksi ahli dari 02 yaitu Pak Margarito, di mana di dalam persidangan Pak Margarito ini betul-betul dipermalukan oleh Pak Hakim, dan di mana Pak Hakim mengatakan bahwa Pak Margarito silahkan belajar ulang kepada Pak Yusril Mahendra baru kembali bertanya. Saya kira kelompok 02 betul-betul kocar-kacir karena mereka sangat kewalahan mempertahankan argumentasinya terkait dengan kecurangan yang dilakukan oleh junjungannya yaitu Jokowi. Saya kira sangat berat apa yang dipikul oleh kelompok ini, dan semua ini membuktikan bahwa sebentar lagi putusan MK bisa saja bahwa yang akan menang adalah 01 dengan 03 dalam gugatan ini, dan tentunya hal itu adalah harapan rakyat Indonesia, sebagian rakyat Indonesia, meskipun sebagiannya juga ada yang pro terhadap 02 karena mungkin mereka terkontaminasi dengan kedunguan karena terlalu banyak mengonsumsi bansos dari rezim Jokowi. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Teruslah semangat bagaimana agar bisa keadilan-keadilan ditegakkan di negeri ini, dan tentu kita mengharapkan seorang pemimpin yang betul-betul bersih, yang terpilih karena murni suara rakyat, agar Indonesia ke depannya bisa menjadi negara lebih baik dan menjadi negara maju seperti negara-negara yang ada di barat. Dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.